Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Welcome back semuanya. Di sini saya akan cerita saham IPO yang sangat sensasional, fenomenal, di mana hampir semua media itu pasti membicarakan dan juga men-sharingkan, termasuk juga para influencer terkait dengan IPO CDIA ini yang merupakan bagian dari PP Group. Bagi Sobat Cuan yang sudah lama atau berkecimpung di dunia investasi saham yang ada di Indonesia ini pasti sudah tidak asing lagi yang namanya PP Group, di mana hampir semua saham yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu itu harganya sungguh sangat luar biasa kenaikannya. Dan saat ini ada anak usaha dari TPIA yaitu CDIA yang akan melangsungkan listing di Bursa Efek Indonesia. Dan ini merupakan satu-satunya cara kita itu punya harga yang sama dengan para bandar-bandar lainnya. Jadinya kita memiliki peluang yang sama juga untuk mendapatkan cuan yang jauh lebih besar. Oke, paling tidak ada 7 hal yang akan saya bahas terkait dengan IPO CDIA. Yang pertama menganalisa perusahaan dan tujuan IPO-nya. Lalu yang kedua menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Kita mulai masuk dari background perseroan. Jadi PT Chandra Daya Investasi atau yang saya singkat yaitu CDIA merupakan bagian dari investasi infrastruktur Chandra Asri Group, penyedia bahan kimia energi dan solusi infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara dan EKGO, perusahaan induk yang berfokus pada investasi bisnis ketenaga listrikan yang ada di Thailand. CDI Group beroperasi terutama di sektor infrastruktur dengan fokus pada penyediaan solusi yang mendukung pertumbuhan industri di seluruh Asia Tenggara. Beragam operasi CDI Group mencakup beberapa pilar bisnis yang saling terkait, termasuk penyediaan dan pengolahan air, energi, kepelabuhanan, dan penyimpanan, serta logistik. CDI Group telah membentuk kemitraan strategis dengan para pemimpin domestik dan global yang memiliki reputasi baik seperti Krakatau Steel Group, Salim Group, dan POSCO yang menambah nilai dan keahlian pada operasinya serta memperkuat posisi pasarnya. Jadi paling tidak segmen bisnis yang dilakukan oleh perseroan itu ada 4. Pertama yaitu energi, lalu yang kedua air, lalu yang ketiga pelabuhan dan penyimpanan, dan yang terakhir ialah logistik. Berikut ini adalah 4 pilar bisnis utama perseroan yang singkatnya ini saya kutip juga dari Stockbit. Pertama dari pilar bisnis energi, ini dikendalikan oleh entitas anaknya yaitu PT Krakatau Chandra Energy atau yang bisa disingkat KCE. Lalu logistik ini dilakukan oleh PT Chandra Shipping International CSI dan PT Marina Indah Maritim. Jadi pada prinsipnya CDY ini merupakan perusahaan holding dan bisnis yang dilakukan oleh perseroan itu semuanya dilakukan oleh entitas anak dan juga entitas asosiasi yang dimiliki oleh CDIA. Lalu yang ketiga yaitu kepelabuhanan dan juga penyimpanan itu dilakukan oleh RPU, itu joint venture dengan Grup Salim. Dan yang terakhir untuk bisnis air dikendalikan oleh PT Krakatau Tirta Industri atau KTI. Mungkin untuk detailnya Sobat Cuan bisa pause lalu bisa baca deskripsi yang ada di tabel ini. Dan berikut ini adalah diagram atau gambaran untuk lebih jelasnya mengenai entitas anak dan juga entitas asosiasi yang dimiliki oleh CDIA. Untuk pendapatan terbesarnya dari keempat bisnis utama perseroan tersebut itu disumbang dari energi, terutama dari penjualan daya listrik melalui anak usahanya yaitu KCE. Paling tidak untuk penjualan daya listrik ini menyumbang hampir 80% dari total revenue perseroan. Dan berikut ini adalah pelanggan-pelanggan perseroan, dan untuk permintaan pasokan listrik terbesar ini dari Krakatau Steel Group dan sisanya yaitu umum. Salah satu keunggulan kompetitifnya, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini memang sangat banyak untuk keunggulan kompetitifnya. Pertama dari penyedia infrastruktur terintegrasi dengan pertumbuhan tercepat. Lalu yang kedua arus kas stabil dengan kontrak jangka panjang yang terjamin dari off-taker bereputasi. Lalu yang ketiga potensi pertumbuhan jangka panjang dengan memanfaatkan perkembangan pasar. Keempat, ini pastinya karena adanya kemitraan dengan mitra domestik dan global yang terkemuka seperti Tepia sebagai induknya, lalu joint venture dengan Grup Salim, Grup Kas, dan Grup Posko yang membawa nilai tambah untuk perseroan. Lalu yang kelima, dukungan dari sponsor terkemuka dan terpercaya, terutama dari induknya yaitu Tepia, dan juga kerjasama dengan Eko sebagai pemegang saham minoritasnya. Lalu yang terakhir, manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi, karena paling tidak susunan manajemennya juga itu merupakan bagian dari Barito Group dan juga Tepia Group. Lalu ini adalah kompetitor persaingan usaha dari perseroan, di sini dari segmen logistik dan di sini dari segmen kepelabuhanan dan juga penyimpanan. Untuk
rekam jejak perseroan, sebenarnya perseroan ini baru didirikan tahun 2023. Jadi usia CDY ini sebenarnya sangat muda, yaitu baru usianya 2 tahun. Tapi perseroan ini sungguh sangat banyak entitas anak dan juga entitas asosiasi, dikarenakan perseroan pada saat pendirian itu suntikan modal dari Tepia dan juga dari Eko itu sangat besar. Jadi berhubung punya modal yang sangat kuat, perseroan itu mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi bukan lagi memulai dari nol, tapi benar-benar mewarisi. Jadi bukan lagi merintis gitu. Dan Sobat Cuan bisa lihat di sini melakukan 70% akuisisi dari KCE, lalu 49% dari KTI tahun 2023. Jadi dengan dana segar yang sangat kuat lah itu CDIA melakukan aksi korporasi berupa akuisisi perusahaan sana sini yang ada di Indonesia, dan pertumbuhannya itu sangat pesat dalam 2 tahun terakhir ini. Dan untuk jumlah karyawannya totalnya itu ada 338 karyawan. Dan berikut ini mengenai rencana IPO CDIA. Jumlah saham ditawarkan ini sangat banyak, 12,4 miliar lembar saham, tidak ada waran, dan untuk publik itu memegang 10%. Harga pemegang saham lama di harga 100, dan harga untuk publik megang di harga 170 sampai dengan 190. Tidak jauh beda dengan apa yang dimiliki harga oleh Tepia dan juga Eko. Dan yang sudah saya singgung sebelumnya juga, ini kesempatan untuk Sobat Cuan untuk memiliki harga yang sama dengan para bandar lainnya. Harga arahnya apabila di harga 170 maka arahnya di 228 atau naik 34,1%, dan apabila di 190 hari pertamanya arahnya di harga 256 atau naik 34,7%. Menurut saya tidak mungkin ARB gitu ya di hari pertama, jadi untuk harga ARB saya kosongkan. Perolehan dana IPO saham 2,1 triliun sampai dengan 2,3 triliun. Tidak ada perolehan dana dari IPO waran, ekuitas perseroan 12 triliun. Jadi masih masuk akal dengan perolehan dana IPO saham sampai dengan 2,3 triliun. Masa berbuilding 19 Juni sampai dengan 24 Juni dan offeringnya 2 Juli sampai dengan 4 Juli. Listing direncanakan pada tanggal 8 Juli. Semoga ini sesuai dengan perkiraan yang ada di prospektus, karena kalau mungkin saja terjadinya banyak hal negatif dari terutama geopolitik yang ada di luar sana, bisa saja IPO dari CDI ini akan diundur. Tapi semoga saja nanti sampai dengan 8 Juli semua lancar terkendali. Papannya tentu papan utama dan underwriternya ini termasuk banyak berjamaah, ada 6, yaitu BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DB Sekuritas, Trimega Sekuritas, OCBC Sekuritas, dan yang terakhir Henan Putirai Sekuritas. Next, untuk rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO, pertama sekitar 871 miliar ini akan digunakan untuk suntik modal ke entitas anak yaitu CSI dan MIM. Lalu akan digunakan untuk apa sih dari CSI dan MIM ini? Dana tersebut akan dilakukan untuk pembelian kapal dan juga pembiayaan operasional. Lalu sisanya sekitar 1,5 triliun ini akan disuntik lagi ke entitas anak yaitu CSP. Lalu kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP. Lalu untuk CCP, dana tersebut akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran etilen, dan juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Dan menurut saya ini sangat bagus karena keseluruhan dana IPO ini akan digunakan untuk belanja modal melalui entitas anak perseroan, yang tujuannya pastinya akan berpotensi mendongkrak dari peningkatan profitabilitas perseroan. Dan berikut ini adalah pemegang saham perseroan, dan CDI ini merupakan bagian dari Tepia Group dan juga Barito Pacific Group yang dimiliki langsung oleh Bapak Prayogo Pangestu. Dan untuk lock-up period ke semua pemegang saham ada lock-up periodnya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Next, saya akan mulai menganalisa mengenai neraca. Pertama kita masuk dari total aset perseroan. Jadi untuk laporan keuangannya ini yang seperti saya sudah singgung sebelumnya baru berusia 2 tahun. Jadi yang ditampilkan, disajikan itu untuk di tahun 2023 dan juga 2024 saja. Terlihat di sini tahun 2023 kas perseroan ini sangat besar, mencapai 589 juta US dollar, di mana yang sebelumnya sudah saya singgung juga bahwa CDIA ini memiliki suntikan modal yang sangat kuat dari pemegang saham, sehingga kas tarakasnya di sini sangat tebal. Nah, di tahun 2024 di sini ada perubahan yang lumayan besar gitu ya, terutama dari jumlah aset lancar di sini turun dari 652 juta US dollar jadi 263 juta US dollar. Hal ini dikarenakan karena adanya penggunaan kas tarakas. Turun dari 589 juta US dollar jadi 179 juta US dollar. Lalu dananya itu dikemanain gitu. Salah satunya di sini bisa terlihat di tahun 2024 adanya penggunaan aset peningkatan aset terbesar itu dari investasi pada aset keuangan lainnya.
Jadi uang yang ada di kas itu mengalirnya ke sini, mencapai 436 juta US dollar. Jadi total aset perseroan ini terbesar disumbang dari investasi pada aset keuangan lainnya, di mana tahun 2023 ini padahal tidak ada. Total aset perseroan ada 1 miliar US dollar. Dan untuk investasi pada aset keuangan lainnya itu apa? Jadi ada dua. Satu equity link bond sebesar 326,4 juta US dollar. Lalu yang kedua yaitu obligasi langsung sebesar 110 juta US dollar. Nah, di sini penjelasan detailnya. Jadi untuk equity link bonds-nya ini perseroan membeli ke PT CPN. Lalu untuk obligasinya, perseroan ini investasi ada di PT Sorik Merapi Geothermal, ada juga di POWR, Cikarang Listrindo, Star Energy, dan lain-lainnya. Jadi perseroan ini bisa dibilang merupakan ya perusahaan investasi gitu ya, karena perseroan juga melakukan investasi di obligasi, lagi fokusnya di obligasi. Dan untuk liabilitas ini terbesar disumbang dari utang bank. Di tahun 2024 utang bank perseroan ini mencapai 289 juta US dollar dan ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk total liabilitas 233 juta US dollar jadi 328 juta US dollar. Lalu utang banknya ini kemana? Ada dua bank, yaitu Bank Mandiri sebesar 246 juta US dollar dan dan yang BCA itu sebesar 42,5 juta US dollar. Dan berikut ini adalah jatuh tempo pelunasan pokok pinjaman perseroan. Untuk ekuitas, total ekuitas per tahun 2024 sebesar 774 juta US dollar. Setidaknya ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total liabilitas perseroan sebesar 328 juta US dollar. Bisa terlihat di sini suntikan modal perseroan ini mencapai paling tidak 618 juta US dollar. Next, kita masuk ke bagian laba rugi. Dari sisi pendapatan, di sini adanya peningkatan yang lumayan tinggi dari tadinya 2023 sebesar 75 juta US dollar jadi 102 juta US dollar. Dan untuk laba kotornya di sini juga masih ada peningkatan dari 6,3 juta US dollar menjadi 10,4 juta US dollar. Dan yang pastinya membuat teman-teman itu tanda tanya, labanya di sini malah mencapai 32 juta US dollar padahal laba kotornya itu hanya 10,4 juta US dollar. Jadi adanya pendapatan dari aset keuangan, bagian dari laba entitas asosiasi, dan juga sini pendapatan keuangan yang menyumbang besar terhadap kontribusi laba perseroan. Paling tidak hampir 90% laba justru didapatkan dari sini, bukan dari bisnis inti perseroan. Jadi ya bisa dibilang perusahaan Cedia ini merupakan perusahaan investasi yang harapannya nantinya dari laba yang dikumpulkan tersebut bisa untuk ekspansi yang ada di keempat segmen tersebut sehingga bisa core bisnisnya ini mendongkrak dari revenue dan juga laba bersih perseroan. Lalu pendapatannya itu terbesar dari mana? Yang sebelumnya juga sudah saya singgung bahwa pendapatan terbesar itu dari penjualan daya listrik. Paling tidak menyumbang hampir 80% dari total revenue sebesar 102 juta US dollar. Kalau kita lihat secara marginnya, sebenarnya dari penjualan daya listrik ini kecil, dari 74 juta US dollar itu hanya menjadi 5,9 juta US dollar. Beda dengan segmen lainnya, itu malah memiliki margin yang sangat tebal. Dari jasa sewa kapal, lalu juga sewa tangki dan dermaga dan penjualan lainnya. Kalau kita lihat marginnya ini untuk sewa kapal dan sewa tangki ini mencapai lebih dari 50%, sedangkan daya listrik ini sebenarnya marginnya kecil, pendapatannya memang besar, tapi hasil akhirnya itu sangat tipis. Untuk laba bersih ini adanya peningkatan yang tajam dikarenakan di tahun 2023 itu belum adanya investasi keuangan atau pada aset investasi lainnya sehingga peningkatan laba bersih dari yang tadinya 1,8 juta jadi 32,6 juta US dollar. Dan untuk pendapatan keuangannya, pertama di sini dari adanya investasi obligasi, lalu adanya piutang pinjaman pihak relasi, lalu juga karena adanya deposito berjangka dan juga tabungan. Totalnya mencapai 20,5 juta US dollar. Lalu untuk dividen, perseroan ini akan membagikan 40% dari laba bersih perseroan. Lalu coba kita hitung berapa besar sih yield yang akan kita terima gitu ya sebagai pemegang sahamnya. Sebenarnya kecil gitu ya. Di sini saya ambil dengan laba bersih yang sama di level paling tidak di sini saya kursnya ambil 16.200, laba bersih 518 miliar, lalu saya proyeksi paling tidak di tahun 2025 itu ada peningkatan 20%, laba bersih jadi 625 miliar, dan pahitnya kalau adanya penurunan laba bersih sebesar 20%. Yieldnya kecil sebesar 0,7% sampai dengan 1,1% per tahun. Next, kita mulai masuk ke bagian arus kas.
Dari arus kas aktivitas operasi di sini sangat kecil pertumbuhannya, terutama di sini dari yang tadi 23,6 juta US dollar operasionalnya itu masuk ke kas, tapi di tahun 2024 hanya 1,2 juta US dollar. Sedangkan pada aktivitas investasi itu ada uang keluar dan juga belanja modal sampai 524 juta US dollar. Tidak sebanding dengan operasional yang didapatkan dari operasional perseroan. Sehingga perseroan membutuhkan adanya dana dari luar nih, terutama dari pinjaman bank jangka panjang. Di sini ada uang masuk sebesar 250 juta US dollar. Sehingga kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 113 juta US dollar untuk membiayai kebutuhan dari aktivitas investasi perseroan. Sehingga adanya penurunan nih kas Taraka sebesar 409 juta US dollar pada awal periode ada 589 juta US dollar, maka di akhir periode kas perseroan ada 179 juta US dollar. Next kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil kursnya di level 16.200, harganya 170 sampai dengan 190. Total saham beredar di sini ada 124 miliar lembar saham. Lalu untuk pendapatannya 1,6 triliun, lalu laba bersihnya 529 miliar. Total asetnya 17,4 triliun, lalu untuk total liabilitas 5,3 triliun. Ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO, maka ekuitas apabila di 170 sebesar 14,2 triliun dan apabila di 190 ekuitasnya 14,4 triliun. Market cap harga saham dikalikan dengan total saham beredar, market cap di harga 170 21,2 triliun, apabila di 190 23,7 triliun. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value-nya 114 dan apabila 190 sebesar 116 harga wajarnya. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, PBVR ditawarkan di 170 1,5 kali dan apabila di 190 1,6 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS yang didapatkan 4,2 dan PER apabila di 170 maka PER-nya 40 kali dan apabila di 190 45 kali. Untuk ROE seberapa besar perseroan ini menghasilkan laba bersih dari ekuitasnya? Dari ekuitas 14,2 triliun mampu menghasilkan laba bersih 529 miliar dan ROE-nya itu sebenarnya tipis sebesar 3,7% dan NPN melihat profit marginnya dari pendapatan 1,6 triliun dapat menghasilkan laba bersih 529 miliar maka profit marginnya 31% termasuk besar. DER melihat rasio utangnya dengan ekuitasnya. Total liabilitas ada 5,3 triliun, ekuitasnya 14,2 triliun, maka DER-nya 37% dan termasuk masih sehat. Kita mulai masuk ke bagian underwriter-nya. Underwriter-nya ini berjamaah, ada 6, dan ini saya ambil dari Stockbit untuk meringkas gitu ya, karena sangat banyak IPO yang dibawakan oleh mereka, dan menurut saya untuk kedudukan underwriter ketika CDA listing ini tidak terlalu berpengaruh besar gitu ya, karena saya yakin juga pada saat opening bisa saja itu langsung arak gitu ya, jadi sangat antusiasme dari investor itu sangat besar, maka dari itu dari underwriter menurut saya pengaruhnya itu sangat kecil ketika nanti CDA listing nanti. Dan berikut ini saya juga memberikan gambaran perbandingan dengan PP Group lainnya, seberapa mahal atau murahnya sih ketika CDA listing ini nanti. Kalau kita lihat memang dari secara PER, PBVR, market cap, CDA itu masih memiliki upside yang sangat lebar gitu ya. Kita bisa lihat di sini brand aja ini market cap 89 triliun, CDA masih 21 triliun. Lalu memang kalau dilihat secara market cap masih ada pesaing terdekatnya yaitu PTRO, dan kalau PBVR di sini 1,5 kali. Jadi sebenarnya dari sisi PER, PBVR, market cap, memang kalau secara perhitungan value investing gitu ya, dengan PER segini, PBVR segini ya pastinya sangat premium yang ditawarkan kepada investor. Tapi kalau kita berkaca pada kompetitornya atau satu grupnya gitu ya, menurut saya masih masuk akal untuk kita beli gitu ya. Apalagi PP Group ini memiliki valuasi yang sangat mahal. Jadi menurut saya kalau kita lihat secara gambar diagram yang ada di sini, kenaikan 5 kali pun ataupun 10 kali itu sebenarnya masih rasional gitu ya, karena ya satu grup lainnya masih sangat tinggi valuasinya. Terakhir yaitu kesimpulan, saya tidak lagi menjabarkan kesimpulan satu persatu karena menurut saya apa yang saya jabarkan tadi dari awal mengenai perusahaannya, lalu juga tujuan IPO-nya, terus juga bisnisnya, lalu juga mengenai pengguna dana IPO, manajemennya itu tidak ada masalah, lalu juga dari sisi laporan keuangan terutama dari neracanya, terus juga laporan labanya, arus kas ya semuanya juga oke, tidak ada masalah. Lalu juga dari sisi underwriter-nya juga semuanya oke, tidak ada rekam jejak merah.
Lalu dari satu grupnya pun itu ya Sobat Cuan pasti tahulah kenaikannya seperti apa dari PP Group, terutama yang terakhir itu kan ada brand juga yang melangsungkan IPO di mana IPO-nya hasilnya itu sangat memuaskan bagi investor dan ini hadir lagi dari PP Group yaitu CDIA dan menurut saya ini antusiasmenya bakal sangat tinggi sampai dengan CDIA listing nanti. Sebenarnya harapannya bukan lagi kenaikannya itu naik turunnya harga saham, tapi sebenarnya yang jadi dilemanya kita penjatahannya itu seberapa besar gitu ya. Karena semakin tinggi antusiasme dari investor ya tentunya yang dibagikan pun ya pasti kan terbatas gitu ya dan kita terima pun ya pastinya bisa kecil gitu ya. Mungkin kalau kita lihat hasilnya bisa aja di bawah 100 juta itu dapat 10 lot aja udah bagus gitu ya. Kalau kita lihat sampai ibaratnya nanti ternyata rekor bisa mencapai 500.000 investor yang mengikuti IPO CDIA. Cuma bagaimanapun terlepas dari itu semua, semoga IPO CDIA ini lancar dan bisa jadi sumber rezeki juga buat Sobat Cuan dan semoga juga perjalanan IPO CDIA ini tetap sesuai dengan tanggal yang ada di prospektus karena kita tahu bahwa di geopolitik luar sana juga itu lagi panas-panasnya. Jadi ya semoga semuanya lancar sampai CDIA ini listing gitu. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO CDIA dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa jadi referensi dan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita IPO lainnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.